Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ivana yang bertugas di Puskesmas pada pagi hari ini ya Ibu. Boleh dibantu dengan nama, usia dan juga alamatnya? Nama saya Siti dari Umbul Harjo. Untuk usianya Ibu? Usianya itu 45 tahun. 45 tahun ya Ibu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan ya Ibu. Nanti Ibu bisa menyampaikan apa saja yang dirasakan tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. Tenang saja, saya akan menjaga privasi Ibu dan juga untuk kerahasiaannya dan melakukan pemeriksaan dengan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Iya, baik. Kita mulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bisa dibantu ya Ibu? Ada yang bisa dibantu oleh saya? Dan Bu, saya udah ngalamin gatal-gatal, terus kemudian ada putihan kental seperti susu, sama rasa panas di daerah vagina. Jadi tadi untuk keputihannya sejak kapan nih Bu dimulainya? Udah semingguan ini, Bu. Sudah seminggu. Jadi lokasinya di vagina saja, apakah ada menjalar ke mungkin lipatan paha atau sebagainya? Di vagina aja. Di vagina saja. Lalu untuk rasanya itu tadi ada gatal-gatal juga atau tidak Ibu? Ada rasa gatal-gatal sama panas. Ada rasa gatal-gatal dan juga panas ya Ibu. Lalu untuk faktor yang memperparah keluhannya mungkin ada ketika mungkin saat memakai pakaian terlalu ketat atau ada celana dalam yang jarang diganti atau bagaimana Ibu, bisa disampaikan saja? Pakaiannya terlalu ketat ya. Jadi ketika pakaian terlalu ketat itu tadi keluhannya lebih parah ya Ibu. Lalu untuk yang memperingan mungkin saat setelah mandi atau bagaimana, bisa disampaikan saja? Kalau setelah mandi itu rasa-rasa panas sama gatalnya tuh berkurang, sedikit berkurang. Ini setelah mandi rasa gatal-gatalnya lebih berkurang ya Ibu. Lalu tadi juga tidak menjalar, hanya di area vaginal saja. Lalu untuk pengobatan, apakah pernah mengonsumsi obat sebelumnya? Obat antibiotik. Untuk obat yang pernah dikonsumsi antibiotik ya Ibu. Dan itu apakah dengan pengawasan dokter atau tidak? Tanpa resep dokter. Tidak dengan pengawasan dokter ya Ibu. Lalu saya juga akan menanyakan apakah ada riwayat penyakit sebelumnya yang diderita? Ada diabetes. Ada penyakit diabetes ya Ibu. Lalu juga untuk di keluarga apakah ada yang mengeluhkan hal yang sama akhir-akhir ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Lalu untuk pola hidup Ibu, apakah Ibu menjaga kebersihan, apakah tidak? Lalu untuk pola makan atau juga apakah ada rajin olahraga atau tidak Ibu? Jarang dong. Jarang ya. Jarang, ya. Jadi untuk menjaga kebersihannya? Jarang jaga kebersihan. Kemudian pakai celana ketat. Jadi kebersihan badan juga jarang. Baik. Jadi dari hasil anamnesis tadi, keluhan Ibu ini mengarah ke infeksi jamur. Nanti untuk memastikannya kita perlu melakukan uji lab ya Ibu. Kalau kecurigaan saya ini mengarah ke infeksi jamur Candida albicans atau penyakitnya candidiasis. Tapi kita perlu melakukan uji lab. Nanti apakah Ibu bersedia? Mungkin akan ada rasa sedikit tidak nyaman karena akan diambil cairan dari vagina Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Baik, dari hasil labnya didapatkan bahwa positif bakteri Candida albicans yang menyebabkan penyakit candidiasis tadi. Dok, mau nanya, itu kenapa positif ya? Karena sepertinya karena faktor resiko tadi, Ibu menderita penyakit diabetes mellitus, di mana ketika glukosa dalam darahnya tinggi itu juga menyebabkan perkembangbiakan si jamurnya lebih meningkat, dan juga tadi ada penggunaan antibiotik yang tanpa pengawasan dokter. Hal itu malah bisa membunuh mikroorganisme kecil di area vagina yang justru sebenarnya baik, tetapi malah dibunuh dan lebih meningkatkan pertumbuhan si jamurnya tadi. Kasih. Baik Ibu, nanti saya akan meresepkan obat dan bisa ditebus ke
bagian farmasi di puskesmasnya ya Ibu. Nanti di sini ada obat oral atau obat minum dan juga ada obat salep. Ini Ibu untuk resepnya. Oh, terima kasih Bu. Baik, jadi saya izin untuk menyimpulkan tadi Ibu menderita keputihan, teksturnya seperti susu kental, dan juga ada gejala penyerta seperti ada gatal-gatal, lalu juga dari hasil labnya didapatkan bahwa positif bakteri Candida albicans yang menyebabkan candidiasis. Lalu juga di sini dari penyampaian saya tadi, apakah ada yang terlewat atau ada yang disampaikan terlebih dahulu? Cukup Dok. Cukup. Baik, saya izin untuk memberikan sedikit edukasi ya Ibu. Nanti mungkin untuk gula darahnya bisa lebih dikontrol, menjaga pola makan, pola hidupnya dijaga lebih lagi, dan juga untuk kebersihan di area vaginanya bisa dijaga lagi ya Ibu. Mungkin ketika sehabis mandi bisa dikeringkan atau sehabis berkemih bisa dikeringkan terlebih dahulu. Juga hindari pemakaian seperti sabun antiseptik, lalu juga menghindari pemakaian celana yang ketat seperti itu. Apakah ada yang disampaikan lagi Ibu? Apakah sudah cukup dari saya penjelasannya? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Baik, untuk pemeriksaannya telah selesai ya Ibu. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dok. Sama-sama. Permisi Bu. Iya, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menebus obat Bu. Sebentar ya, saya cek dulu. Jadi Ibu mendapatkan dua ya Bu. Yang pertama itu ada obat oral sama obat salep ya. Bisa ditunggu dulu Bu, saya ambilkan dulu ya. Iya Bu. Baik Ibu, jadi ini obatnya ada dua ya Bu. Ini yang pertama tuh ada fluconazole. Ini tuh obatnya untuk diminum oral. Jadi diminumnya tuh 1 hari 1 kali aja, sesuai anjuran dari resep dokternya ini. Terus yang kedua ini ada obat salep, clotrimazole. Ini tuh cara pemakaiannya Ibu olesin di daerah vagina. Pemakaiannya ini 3 sampai 7 hari ataupun sesuai anjuran yang dibutuhkan. Untuk petunjuk pemakaian juga ada ya Bu, tertera di belakang ini. Nah, untuk obatnya tadi fluconazole itu dia tuh ada, Ibu kan ada diabetes mellitus ya Bu. Nah, jadi obat itu tuh bisa berinteraksi sama salah satu obat diabetes mellitus. Jadi diharapin Ibu tuh untuk sering cek gula darah Ibu untuk mengontrol jikalau nanti takutnya gula darahnya tuh naik ataupun tinggi. Karena gula darah yang tinggi itu sangat disukain sama jamur. Baik Bu, jadi pengobatannya ini 50% ya, sisanya 50%-nya itu pencegahan. Jadi saya ingetin lagi untuk ibunya tuh mohon dipantau, minum obatnya tuh harus rutin, jangan di skip ya untuk pengobatannya. Dan juga untuk cek gula darah rutin juga, takutnya sewaktu-waktu gula darahnya kan tinggi ya Bu. Baik Ibu, saya akan pastikan ibu saya rutin mengonsumsi obatnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Bu. Ya.